Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4355-4357. Dia ingin melihat apa yang istimewa dari pohon ini. Tidak hanya dapat memancarkan energi peri, tetapi juga dapat secara aktif menyerang manusia. Pohon ini memancarkan serangkaian bila spiritual, tetapi Dev hanya menghindar, tapi meskipun bila spiritual itu mengenainya, tidak menyebabkan bahaya sama sekali. Dev meraih sebatang dahan pohon, lalu mencabutnya dengan paksa. Pohon itu dicabut langsung dari celah batu. Saat dicabut, pohon itu meronta, seolah mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Dev. Aneh sekali, pohon ini memiliki kesadaran. Dev meraih pohon itu dan berkata dengan heran. Ini juga pertama kalinya aku melihatnya. Kenapa pohon ini seperti hidup? Violet juga sangat terkejut. Abaikan saja sekarang. Orang-orang itu akan kabur. Lebih baik kejar mereka dulu. Dev membawa Violet bersamanya dan mulai mengejar ketiga pembudidaya iblis itu. Selama periode ini, Dev mencoba memasukkan pohon itu ke dalam cincin penyimpanan beberapa kali, tetapi selalu gagal. Semua tahu, cincin penyimpanan Dev memang tidak bisa menampung manusia, tapi bisa menampung benda lain. Seperti pohon suci ini, seharusnya tidak ada masalah, tapi kali ini Dev mencoba beberapa kali dan gagal. Dev berhenti peduli, meraih pohon itu, dan mulai mengejar ketiga pembudidaya iblis dengan cepat. Tapi begitu mereka mengejar mereka dalam jarak yang cukup dekat, Dev mengerutkan kening karena dia merasa banyak aura mendekati mereka dari jauh di dalam kehampaan. Dan ada lebih dari selusin orang, termasuk beberapa di alam Mahayana. Ini seharusnya menjadi bala bantuan yang dibawa oleh tiga pembudidaya iblis itu. Bukankah wilayah timur sangat gersang dan seharusnya para biksu tidak terlalu kuat? Mengapa begitu banyak biksu dalam skala besar tiba-tiba datang ke sini? Dev tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, ekspresi Violet juga sedikit berubah, dan dia merasakan banyak aura pria kuat, dan buru-buru berkata kepada Dev, celaka, seharusnya bala bantuan dari pembudidaya iblis yang telah tiba, dan ada cukup banyak dari mereka. Akan beresiko jika mengejar mereka. Ayo pergi, Dev mengangguk, lalu membawa Violet dan lari dari arah lain. Yang harus dia lakukan hanyalah meninggalkan kawasan Laut Mati. Tidak lama setelah Dev dan yang lainnya pergi, terjadi fluktuasi dalam kehampaan, dan seorang pria berjubah berwarna darah muncul. Di belakangnya ada banyak biksu, beberapa di antaranya adalah alam Mahayana tingkat pertama. Jika Dev tidak pergi, dia akan terkejut ketika melihat pria berjubah berdarah, karena orang tersebut adalah Zeke yang mengambil batu iblis surgawi dan melarikan diri. Dia telah mendapatkan kembali tubuh fisiknya, dan kekuatannya telah ditingkatkan ke alam Mahayana tingkat kedua. Harus dikatakan bahwa Zeke ini bisa dianggap sebagai jenius. Ketika biksu berpakaian hijau melihat kemunculan tiba-tiba pria itu, dia langsung sangat gembira. Dia segera pergi menyambutnya dan berkata, Tuan Ning, aku tidak menyangka kamu akan datang membawa orang-orang ke sini secara langsung. Zeke memandangi lengan biksu berbaju hijau yang terpotong, sedikit mengernyit dan berkata, ada apa denganmu? Kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan seorang gadis kecil. Wajah Zeke penuh amarah, yang membuat takut biksu berbaju hijau. Tuan Ning, jika hanya Violet saja, kami pasti sudah menangkapnya sejak lama, dan kami akan mendapatkan buku rahasianya. Sayang sekali Dev muncul di tengah jalan. Orang ini sepertinya tidak berada pada level tinggi, tapi kekuatannya tidak lemah dan memiliki baju besi yang berharga. Dia benar-benar membuat kita sangat menderita. Biksu berbaju hijau menjelaskan dengan cermat. Dev. Zeke sedikit terkejut, dan kemudian wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan, hahaha, kami benar-benar musuh di jalan sempit. Orang ini sebenarnya datang ke wilayah timur. Aku sebelumnya khawatir akan sulit untuk menemukannya. Tuan Ning, tahukah kamu Dev itu? Orang itu yang diperintahkan oleh pemimpin aliansi untuk diburu dengan hadiah sumber daya selama 100 tahun. Jika kita bisa menangkap Dev, kita bisa menemui pemimpin aliansi untuk menerima hadiah selama 100 tahun. Biksu berbaju hijau buru-buru berkata. Kami tidak hanya mengenal satu sama lain, kami juga merupakan kenalan lama. Bagiku, Dev jauh lebih penting daripada hadiah selama 100 tahun. Lalu di mana Dev dan yang lainnya sekarang? Zeke bertanya. Biksu berbaju hijau menunjuk ke pulau di kejauhan dan berkata, di sekitar pulau itu. Saat biksu berbaju hijau selesai berbicara,
seluruh tubuh Zeke langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menuju ke pulau. Yang lain melihat ini dan mengejarnya dari dekat. Tetapi ketika Zeke tiba di pulau itu, dia tidak menemukan jejak Dev, jadi dia membuat segel dengan tangannya, dan aura yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya berkumpul dengan liar menuju posisinya. Terlihat darah di sekitar tangan Zeke, berputar terus-menerus. Akhirnya, darah itu terus menyatu dengan energi spiritual di sekitarnya, dan akhirnya berubah menjadi wajah manusia yang besar. Wajah orang ini sangat aneh. Mulutnya menempati setengah ruangan, tetapi hanya ada satu mata di dahinya. Kelihatannya sangat menakutkan. Mata di dahi wajah manusia berkedip terus-menerus, dan kemudian seberkas cahaya diproyeksikan ke dalam kehampaan. Dalam cahaya itu, sosok Dev dan Valet perlahan muncul. Dan saat dia melihat sosok Dev, mata Zeke menunjukkan kegembiraan. Dev, akhirnya aku berkesempatan bertemu denganmu. Zeke memiliki senyum sinis di wajahnya. Dev, yang sedang melarikan diri bersama Valet, tiba-tiba merasakan tubuhnya menegang, seolah ada sesuatu yang sedang menatapnya. Bahkan tindakannya sepertinya terpengaruh dan melambat. Apa yang terjadi? Kenapa aku merasa ada yang memata-matai kita? Dev mengerutkan kening dan berkata. Aku merasakan hal yang sama, aku selalu merasa tidak nyaman. Kata Valet. Ini adalah wajah hantu menjelajahi langit. Ini seseorang yang sedang memata-matai lokasimu. Kurasa mereka akan segera menemukanmu. Saat ini, Raja Iblis Awan Merah berkata. Saat Raja Iblis Awan Merah selesai berbicara, wajah aneh yang besar tiba-tiba muncul di kehampaan di atas Dev dan yang lainnya. Wajah aneh ini setinggi manusia, dengan satu mata di dahinya berkedip terus-menerus. Dev, aku akhirnya menemukanmu. Dendam di antara kita berdua harus diselesaikan. Saat ini, mulut besar di wajah hantu itu terbuka dan tertutup, dan suara Zeke keluar. Zeke, Dev tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zeke itu benar-benar akan datang ke wilayah timur, dan dia sepertinya telah pulih. Apa ini? Valet tampak panik, dengan keringat dingin di dahinya. Dia tidak tahu apa itu seringai yang tiba-tiba. Dan dari belakang seringai itu, dia dapat dengan jelas merasakan lebih dari selusin aura mendekat dengan cepat. Jangan khawatir, kita harus mempercepat, kalau tidak kita akan mendapat masalah. Dev tidak tahu level apa yang telah dicapai Zeke saat ini, tapi itu pasti tidak terlalu rendah. Bakat orang ini juga sangat bagus, dan dia juga orang kuat kecil yang tak terkalahkan. Namun, di bawah pengawasan wajah aneh itu, Dev dan Valet, mereka berdua tidak bisa bersembunyi sama sekali, dan mereka tidak bisa bergerak lebih cepat. Wajah aneh itu sepertinya memiliki semacam gravitasi, menarik Dev dan Valet dengan erat. Aku punya mutiara migrasi di sini yang bisa membawa kita keluar dari area ini secara instan, tapi kemanapun kita dibawa adalah acak dan aku tidak punya cara untuk mengendalikannya. Pada saat ini, Valet mengeluarkan sebuah bola. Ada kabut biru samar di dalam bola itu. Oke, selama kita meninggalkan area pengawasan ini, kita punya cara untuk melarikan diri. Gunakanlah dengan cepat, kata Dev. Valet memegang mutiara migrasi, wajahnya penuh kusut. Bagaimanapun, mutiara migrasi ini sangat berharga, dan dia hanya punya satu. Jika digunakan, itu akan hilang sama sekali. Tapi ketika dia memikirkannya, jika mereka tidak menggunakannya, mereka semua mungkin tertangkap dan mungkin mati di sini. Kemudian Valet mengertakkan gigi dan menghancurkan mutiara migrasi sekuat tenaga. Saat asap biru membubung, Dev dan Valet merasakan aura cahaya mengelilingi mereka. Kemudian waktu dan ruang berjalan di depan matanya, dan dia menghilang dalam sekejap yang tak terkendali. Dev mencoba yang terbaik untuk membuka matanya, ingin melihat kemana mutiara migrasi ini akan membawa mereka. Tapi semua yang mengenai matanya hanyalah cahaya putih yang lewat dengan cepat, dan dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Dev dapat dengan jelas merasakan tubuhnya ditarik ke depan oleh suatu kekuatan. Ketika Zeke dan yang lainnya tiba, mereka menemukan bahwa Dev telah menghilang. Zeke sekali lagi menggunakan wajah hantu menjelajahi langit untuk mengetahui lokasi Dev dan yang lainnya, tetapi dia mencoba beberapa kali tanpa hasil. Sial, mereka berdua telah kabur. Teknik macam apa ini yang bisa membuat dua orang menghilang begitu saja? Sepertinya itu adalah mutiara migrasi yang digunakan oleh Valet. Aku ingat Sekte 10.000 Pedang memiliki benda itu. Mutiara migrasi itu tak ternilai harganya, tapi Valet bersedia menggunakannya. Saat kami mengepungnya, dia bahkan tidak berpikir untuk menggunakan mutiara migrasi. Itu karena dia tidak punya waktu untuk menggunakannya. Jika dia mengeluarkan mutiara migrasi, kita pasti sudah merampasnya sejak lama.
Beberapa pembudidaya iblis berkata dengan enggan. Zeke melihat sekeliling dengan wajah dingin, dan dengan lambaian tangannya, wajah aneh itu menghilang. Kemudian Zeke mengeluarkan kompas yang sangat kecil, menggigit jarinya, dan menaruh setetes darah pada kompas tersebut. Kompas langsung memancarkan cahaya merah. Zeke menutup matanya sedikit dan terdiam. Saat ini, Dev dan Valet tidak tahu seberapa jauh mereka berteleportasi. Ketika mereka melihat pemandangan sekitarnya dengan jelas, mereka menemukan bahwa mereka dikelilingi oleh lautan luas dan tidak ada tempat untuk berpijak. Ini, tempat macam apa ini? Jangan pergi ke pedalaman Laut Mati. Jika kita tidak dapat menemukan pulau, bukankah kita sedang dikutuk? Ketika Valet melihat ini, dia berkata dengan panik. Tanpa tempat berpijak, mereka hanya mengandalkan kekuatan spiritual dalam tubuh untuk melayang. Mereka takut akan jatuh ke Laut Mati jika tidak dapat menemukan daratan. Terlebih lagi, baik Dev maupun Valet telah melalui pertarungan yang menghabiskan banyak energi, sehingga mereka tidak memiliki cukup energi untuk tetap melayang di udara. Mari kita manfaatkan waktu untuk pulih terlebih dahulu. Hanya setelah pemulihan kita dapat menemukan daratan lebih cepat. Dev berkata pada Valet. Bahkan tidak ada tempat tinggal. Kalau terus dikonsumsi seperti ini, aku khawatir akan jatuh ke Laut Mati sebelum bisa pulih. Valet berkata dengan ekspresi terdiam. Karena tidak ada tempat tinggal, ayo kita ke dasar laut untuk memulihkan diri. Dengan begitu kita terhindar dari perburuan. Mereka pasti tidak akan mengira kita akan berada di dasar laut, kata Dev. Berhentilah membuat masalah. Tidak ada yang bisa memasuki Laut Mati. Tidakkah kamu melihat bahwa orang yang jatuh ke Laut Mati berubah menjadi tulang? Separuh wajahku terbakar seperti sekarang karena aku tidak sengaja menyentuh Laut Mati. Aku tidak akan pernah mendekati laut sialan itu lagi. Valet menyentuh separuh wajahnya dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Jangan khawatir, selama aku di sini, air laut tidak akan menyakitimu. Kamu lupa kalau sebelumnya aku keluar dari dalam tanah. Aku sudah lama berada di dasar laut. Setelah Dev selesai berbicara, dia meraih Valet dan langsung bergegas ke laut. Ketika Valet melihat ini, dia terkejut dan mulai meronta secara naluriah, tetapi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Terjebur. Kedua orang itu jatuh ke Laut Mati. Valet sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Namun, dia segera menemukan bahwa tubuhnya berada di Laut Mati dan dia tidak merasakan gelombang panas sedikit pun, tapi sedikit dingin, yang sangat nyaman. Ini, apa yang terjadi? Valet bertanya dengan heran. Dev tersenyum tipis, sudah kubilang, selama aku di sini, air laut tidak akan menyakitimu. Dev tidak hanya memiliki elemen api, tetapi dia juga memiliki api khusus yang disebut api es terdingin. Selama dia mengeluarkan sedikit aura api es terdingin, gelombang panas di sekitarnya akan hilang. Bersambung.